أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sampai malam ini. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian Allah masih memberikan kesempatan kembali untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita terus belajar thalabul ilmi, dalam rangka mempelajari pembelajaran mengenai tentang hukum tajwid dan makharijul huruf. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang malam hari ini adalah kajian tentang tahsin Al-Quran. Sebagaimana yang sudah dibagikan, kita akan membahas menerangkan tentang hukum mad ya. Baik. Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu? Karena ilmu tajwid ini sangat penting Bapak Ibu. Apalagi setiap hari kita sering membaca Al-Quranul Karim ya. Makanya kita harus bangga, harus senang di saat Allah memilih kita untuk bisa hadir di suatu majelis ilmu. Maka inilah salah satu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semua Allah berikan ke setiap orang ya, hanya orang-orang pilihannya saja. Maka Nabi sampaikan bahwa dalam satu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf, ya, satu huruf yang kita baca, setiap hurufnya Allah akan ganti berikan pahala dengan 10 kebaikan. Kalau kita membaca alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau satu hurufnya 10 kebaikan, berarti ada 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maka di sini pun perlu menerapkan kaidah ilmu tajwidnya, dan ini sangat penting Bapak Ibu ya. Walaupun secara hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu suatu kewajiban yang bisa terwakili oleh orang lain ya. Tapi kalau wajib ain, suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, berarti wajib bagi setiap individu. Nah, dalam hal ini mempelajari ilmu tajwid memang hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung tidak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka semuanya berdosa. Tapi ketika dalam satu kampung ada satu orang saja atau 2 orang yang mempelajari ilmu tajwid, maka yang lainnya itu sudah gugur, ya, tidak mendapatkan dosa. Tapi ketika menerapkan ilmu tajwid di saat kita membaca Al-Quran, bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu
ain berarti wajib bagi setiap individu, setiap umat Islam wajib mempelajarinya. Sebenarnya bab awal itu menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Karena kita memulainya sudah dari awal, ya sudah banyak menjelaskan mengenai tentang hukum tersebut, maka malam ini kita akan khusus membahas mengenai tentang hukum mad. Dan ini salah satu hukum yang penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Jadi dengan mempelajari hukum mad, maka kita dapat mengetahui lafaz-lafaz Al-Quran yang mesti dibaca panjang atau pendek tuh. Pemahaman yang minim tentang hukum mad dapat menyebabkan seseorang jatuh pada kesalahan, memendekkan bacaan yang harusnya dibaca panjang dan memanjangkan bacaan yang seharusnya dibaca pendek. Berarti ini diketahuinya dengan ilmu. Maka dalam hukum tersebut menjelaskan tentang hukum mad. Mad itu artinya apa? Panjang gitu. Kalau dalam bahasa di sini sebutkan al-maddu wa ziyadatu. Jadi mad itu menurut bahasa dikatakan al-maddu wa ziyadatu. Artinya memanjangkan dan menambahkan. Sedangkan menurut istilah mad adalah italatus sauti biharfin min harfil maddi. Memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-huruf mad tabi'i. Huruf mad seperti yang dimaksudkan dalam definisi di atas ada 3 ya, alif, wawu dan ya. Alif sukun yang diawali dengan harkat apa? Harkat fathah. Kemudian wawu sukun yang diawali dengan harkat doma. Yang ketiga iya sukun yang diawali dengan harkat kasroh. Baik. Kemudian mad ini terbagi menjadi 2 bagian. Satu ada mad asli. Mad asli ini disebut juga dengan mad tabi'i. Yang kedua ada mad far'i. Kemudian kedua mad ini menjadi tema dalam setiap pembahasan tentang hukum mad. Karena pembagian inilah yang lazim dikenal dalam ilmu tajwid. Nama-nama lain yang mungkin sering kita dengar dan berkaitan dengan hukum mad seperti mad lin, mad badah, mad lazim ini merupakan cabang dari mad far'i. Baik, pertanyaannya, kenapa disebut mad asli atau mad tabi'i? Jadi mad tabi'i, mad ini panjang, tabi'i itu artinya di sini secara bahasa dikatakan karakter ya. Tabi'i itu karakter. Makanya kenapa dikatakan tabi'i? Karakter. Jadi mad tabi'i itu kan panjangnya berapa harkat? 2 harkat. Maka tabiat dari mad tabi'i atau mad asli ini panjangnya itu 2 harkat, maka seseorang tidak akan bisa memendekkan, mengurangi atau bahkan tidak akan menambahkan. Jadi maknanya bahwa panjang dari mad tabi'i di sini adalah 2 harkat. Li'anna sahibat at-tabi'atis salimati la yankusu an haddihi wa la yazidu alaihi. Tuh, jadi seseorang yang mempunyai tabiat baik tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Tak sengaja saya cantumkan referensi dalam kitab Nihayatul Qauli Mufid halaman 130 dan kitab Hidayatul Mustafid halaman 13. Maksudnya bahwa mad asli atau mad tabi'i harus dibaca panjang 2 harkat, tidak boleh lebih. Tuh, seperti itu. Kemudian pandangan di atas selaras dengan definisi mad asli yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Al-Zamjuri rahimahullahu ta'ala.
Jadi mad asli menurut beliau adalah fal asliyu huwallazi la yatawaqqafu lahu ala sababin min hamzin aw sukunin. Jadi mad asli adalah hukum mad yang tidak dikenai sebab seperti hamzah atau sukun ya. Ini dalam kitab Fathul Atfah halaman 21 sampai 22. Baik. Kita akan mengenal perbedaan. Jadi kita akan membedakan dari contoh antara contoh mad asli dengan mad tabi'i. Mad asli kemudian mad tabi'i. Coba di sana contoh mad aslinya apa saja? Contoh mad aslinya apa saja, silakan dibaca. Zalika. Terus? Kurang kencang? Tabaraka. Zalika tabaraka. Lagi? Ya bani. Ya bani. Sekarang contoh-contoh makhluk ini. No i no i baik, atau alladzi la raiba la raiba la. Baik. Nah, tengok di sini zalika za. Di sana ada harkat apa? Harkat patah berdiri ya. Zalika tuh, zalika tabaraka ya bani ya tuh. Nah, ini kita sebutkan contoh dari mad asli ya. Ada harkat fathah berdiri selain di atas hamzah. Tapi ketika ada harkat fathah berdiri misalkan gini di atas hamzah amanu, atau misalkan ada hamzah ya, ini contohnya. Ini mad asli atau mad apa? A-nya? A. Kalau amanunya mad tabi'i. Kenapa? Karena ada wawu sukun diawali dengan harkat dhammah. Tapi kalau di A-nya itu amanu mad apa? Amanu. Ada hamzah yang didahului dengan alif, atau di sini ada apa? Harkat patahnya di atas hamzah. Ini mad apa? Mad badal. Amanu. Dan di mana ada harkat patah berdiri selain di hamzah, selain di atas hamzah berarti mad asli. Tapi ketika ada harkat patah berdirinya di atas hamzah, a disebutnya mad badal. Zalika ini kan bukan di atas hamzah. Ya, selainnya
Berarti di sini kita sebutkan mad asli. Dzalika tabaraka ya bani. Panjangnya berapa harkat? 2 harkat, sama dengan bacaan mad tabii ini. Nuhiha alladzi la raiba fihi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk membaca 2 harkatnya itu gimana? Dengan cara dua ketukan atau satu ayunan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi 2 harkat itu bisa dengan 2 ketukan atau satu ayunan. Tapi jangan begini, jangan terlalu kepanjangan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Oh, itu kepanjangan. Ya. Cukup 1 ayunan saja. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi cukup 1 ayunan saja atau 2 ketukan. Jangan terlalu panjang. Nuhiha atau iyyaka na'budu wa iyyaka itu terlalu apa? Panjang. Cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi cukup 1 ayunan saja udah atau 2 ketukan. Baik. Nah, ini contoh-contoh mad tabii. Nuhiha. Nu ada wawu sukun diawali dengan harkat dhamma. Hi ada iya sukun diawali dengan harkat kasrah. Ha ada alif sukun diawali dengan harkat fathah. Coba-coba, apalagi contoh mad tabii atau mad aslinya, silakan. Atau mad asli dulu. Contohnya apa lagi? Ini zalika, misalkan al-kitabu. Kitabu. Jadi harkat fathah berdiri selain di atas hamzah. Itu sebutannya mad asli, supaya Bapak gampang memahami ya. Kalau mad tabi'inya tinggal tengok saja, yang penting rumusnya hurufnya itu ada 3 huruf mad tabi'i itu. 1 alif sukun diawali harkat fathah, 2 wawu sukun diawali dengan harkat dhammah, iya sukun diawali dengan harkat kas. Itu aja kuncinya. Jadi harus tahu dulu hurufnya. Kalau hurufnya Bapak sudah tahu, ini tinggal nanti dilihat kalimatnya apakah itu mad tabi'i atau mad-mad lain gitu. Jadi banyak nanti contoh-contoh mad tabi'i, mad asli itu banyak. Walayalin ashr banyak. Kalau walaya ini contoh mad apa? Walayalin. Kalau tulisan ya itu pakai alif atau pakai harkat fathah berdiri ya? Mungkin nanti di Al-Quran banyak contoh-contoh mad asli atau contoh-contoh mad tabi'i ya. Silahkan nanti dilihat di Al-Quran ya. La raiba fi, la
Kalau la ini mad apa? Mad tabi'i itu. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada alif sukun yang diawali dengan harkat fatha. La raiba fihi. Fi-nya mad tabi'i. Kalau hi-nya panjang atau pendek? La raiba fihi. Hi-nya panjang atau pendek? Pendek. Baik, kemudian yang kedua, kita masuk ke mad far'i. Far'i secara bahasa berasal dari kata far'un, artinya apa? Cabang. Sedangkan menurut istilah mad far'i adalah al-maddu az-zaidu 'alal maddil asliyi bisababin min hamzin aw sukunin. Mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Dalam kitab Hidayatul Mustafid halaman 13. Cabang-cabang mad far'i itu apa saja? Kita tengok yang pertama mad wajib muttasil. Sebagaimana kita ketahui bahwa mad wajib muttasil itu apa? Yang disebut mad wajib muttasil. Di sini tidak tertulis ya. Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Huwa al-maddu, sana ada ditulis wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Jadi mad wajib muttasil itu kumpulnya antara huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya berapa harkat? Panjangnya 5 sampai 6 harkat. Contoh-contohnya seperti apa aja? Ja'a, sama'a, ja'a, sama'a atau sama'i. Banyak contoh-contoh dari mad apa? Mad wajib. Ibtigha'a malaikatu ulaika. Banyaklah contoh-contohnya. Kalau ulaika itu mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil? Ulaika. Hapus. Ulaika. Ini mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil? Contohnya. Mad wajib. Kenapa disebut mad wajib? Bertemunya alif huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Atau malaika, malaikatu. Ini pun apa? Mad wajib, ya, mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil itu sebaliknya dari mad wajib.
Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Ganti ujungnya saja, ukhra. Huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin ukhra. Kalau mad wajib muttasil, huwa al-maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidatin. Cuman dalam mad wajib mad jaiz munfasil itu ada 3 tingkatan bacaannya. Kalau dalam mad jaiz, sana nggak disebut ya. Mad jaiz munfasil. Nah, 3 tingkatan bacaan itu apa? 1 hadrun, ya, hadrun, tadwir, kemudian tartil. Kalau hadrun ini, hadar ini bacaan cepat. Bacaan cepatnya apa? Berapa harkat? 2 harokat. Silakan yang bawa pulpen bisa ditambahkan, boleh. Yang kedua tadwir. Tadwir ini bacaan sedang. Berarti sedangnya berapa harkat? 4 harokat. Yang ketiga tartil, bacaan lambat. Berapa harkat? 5 sampai 6 harkat. Jadi ada hadar, tadwir, dan tartil. Jadi ini tingkatan dari bacaan mad jaiz munfasil, ya. Hadrun wa tadwirun wa tartilun taro jami'uha murataban liman qara. Ini mad jaiz. Nah, kemudian ada yang ketiga, mad arid lis sukun. Bapak Ibu ya sudah sering kita bahas mengenai tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, ya. Sudah bisa dipahami ini, ya. Nah, tadi contoh-contohnya sudah. Jadi yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah kalau mad wajib itu, mad wajib muttasil bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Tapi kalau mad jaiz munfasil bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimat atau dalam kalimat lain, ya. Jadi dalam kalimat lain. Yang ketiga mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad tabi'i menghadapi satu huruf yang hidup di akhir kalimat dan huruf akhirnya disukun karena waqaf, ya. Misalkan contoh sami'um basir, sami'um basir, tak basir. Itu contoh mad arid lis sukun. Sami'um basir, kan asalnya basirun, karena diwakaf jadi basir, ya. Asalnya sami'um basirun, gitu kan? Nah, karena di sana diwakafkan berhenti sami'um basir, iya. 2 sampai 6 harkat, ya, panjang. Tapi lebih banyak ulama mengambil bacaan yang agak panjang, 6 harkat, gitu ya, kalau mad arid sukun itu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mad apa itu? Mad arid lisukun. Ar-Rahmanir Rahim. Mad apa? Mad arid lisukun. Maliki yaumiddin. Tuh. Contoh mad arid lisukun. Atau ketika mewakafkan di tengah kalimat. Jadi tidak mesti misalkan mewakafkan di akhir kalimatnya. Misalkan karena ayatnya panjang. Contoh misalkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa itu? Mad arid lisukun. Jadi kalimatnya tidak di akhir kalimat, misalkan di tengah kalimat, tapi karena diwakaf, ya, itu bisa terjadi hukum mad arid lisukun. Tergantung nanti kita lihat kalimatnya seperti apa. Kemudian yang keempat mad badal. Nah, mad badal tadi itu. Mad badal, badal itu pengganti, ya. Jadi badal itu pengganti. Menurut istilah mad badal itu adalah huwa ayyajtami'a al-maddu ma'al hamzati fi kalimatin lakinna tataqaddama al-hamzatu 'alal maddi. Berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf madnya. Nah, contoh seperti tadi. Kembali lagi ke mad badal. Kita hapus ini. Jadi hamzah lebih dulu daripada huruf madnya. Seperti amanu. Atau imana. Utiya, amanu, mad badal, imana, mad apa? Mad badal, utiya, mad badal. Jadi ada hamzah, ada huruf mad yang didahului dengan huruf hamzah. Tah. Disebut pada itu pengganti. Asalnya amanu ini amanu. Nah, asalnya itu. Ada dua huruf hamzah. Satu hamzah yang berharkat, yang kedua hamzah sukun. Amanu. Begitupun imana, imana. Nah, asalnya gini. Imana. Utiya asalnya utiya. Amanu asalnya amanu, imana asalnya imana, utiya asalnya utiya. Nah, jadi panjangnya ini pengganti dari apa? Dari hamzahnya ini imana. Dari asalnya imana jadi imana. Utiya, utiya jadi utiya, utiya. Nah, ini contoh-contoh mad badal. Amanu, imana, utiya. Jadi nanti kita tengok di Al-Quran banyak contoh-contohnya. Sering kita temukan. Amanu asalnya amanu. Nah, alasannya litaharrukiha wan fitahi ma qablaha, karena hamzah sebelumnya berhakat fathah. Utiya asalnya utiya, litaharrukiha wan dimami ma qablaha, karena hamzah sebelumnya berhakat dhammah. Imana asalnya imana, litaharrukiha wan kisari ma qablaha, karena hamzah sebelumnya berhakat kasro.
Baik, nanti kita akan 2 pertemuan karena ini panjang. Ya, ada berapa lembar itu? Lumayan ngeprintnya juga ya. Baik. Silakan saya buka tanya jawab dulu sampai 4 ya. Nanti ma'ad iwad ya. Jadikan 2 pertemuan. Silakan. Oh, anak muda silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya berkata-kata agak dan tapi masih tentang aturan itu, tapi masih tentang cara membaca aturan itu. Ya. Nah itu kan ada ayat itu kan sebagai tanda berhenti membaca Quran ya. Ayat itu kan tanda itu sebagai tanda untuk berhenti kita. Tanda wakaf. Ya, nah terus kira-kira kalau misalkan kita dalam keadaan yang lagi genting, yang lagi berdasarkan aturan yang lagi anjing buat berhenti itu, kira-kira boleh nggak kalau kita sudahi baca aturan kita tuh selain di tanda air, baik, tetap di akhir ayat, tapi ya, selain di luar dari tanda air boleh nggak kalau lagi keadaan anjing gitu? Baik. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak tanda-tanda wakaf. Mana tanda wakaf yang seharusnya berhenti, mana tanda wakaf yang seharusnya lanjut. Nah, ketika napas kita sudah tidak kuat, apakah harus dilanjutkan dipaksa atau berhenti? Maka lebih baik berhenti. Misalkan kita membaca 1 ayat, kebetulan ayatnya itu panjang, nah, maka boleh jangan memaksakan harus sampai ujung. Apalagi kalau napas kita sudah ngos-ngosan, tapi dipaksain, itu justru nanti akan merusak bacaan. Maka lebih baik udah berhenti saja, wakafkan. Ya. Jadi diwakafkan di kalimat yang pas untuk kita wakafkan. Misalkan di surah Fatihah lah misalkan ya. Siratal ladzi, kan di sini kan harusnya kan lanjut. Ya kan? Dilanjut sampai ujung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan harusnya dilanjut bacaan itu 1 ayat. Tapi kalau napas kita udah kagak kuat, ya, merujuk kepada dari Imam Nafi itu mewakafkan di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini menurut Imam Nafi itu boleh wakaf di sana. Daripada napasnya udah kagak kuat tapi maksain untuk dilanjut. Nanti justru khawatir kebacaannya ya tidak benar. Jadi rusak, seperti itu. Maka boleh dilanjut atau boleh diwakaf. Atau misalkan diwakafnya di ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tawakuf di sana lebih baik daripada wakaf di sebelum alaihim itu. Jadi di alaihim keduanya itu lebih baik. Tak untuk memulai lagi dari ghairil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lebih baik berhenti di sana. Terus untuk mengawali lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan lebih baik lagi dilanjut kalau napasnya kuat seperti itu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut pertemuan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita tetap terus istiqomah di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.